Yusuf Eko Daune saya pernah dengar ceritanya ini. Jadi ada di satu momen pertandingan, nggak tahu nonton pertandingan atau pertandingan, rumahnya kebakaran. Itu gara-gara nonton pertandingan atau gara-gara main itu? Saya juga nggak tahu. Kalau sudah diumumkan sebenarnya di stadion itu, kalau rumah saya itu kebakaran gitu, sudah diumumkan, tapi saya nggak dengar. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Nah, setelah membawa Persebaya juara, itu kemana lagi itu Saya karirnya? waktu itu setelah 97-98 masih di Persebaya. Oke. Terus tahun 99 juga masih di Persebaya sampai final di Manado. Oh, di Kelabat yang dipindah, Ya, yang- karena situasi karena, politik waktu itu ya. Waktu itu karena Persija nggak lolos di final. Terus sama Bang Yos dipindah ke Manado. Oh, menarik ini. Iya, Ini kan nggak pernah nggak tahu. terungkap ini. Persija itu waktu itu kalah sama Semarang. Padahal Semarang waktu penyisian sama Persebaya diajar 3-0 main di Senayan. Iya, iya, iya. Iya, akhirnya ketemu lagi di final. Sama Semarang. Iya, sama Semarang, main di Manado. Di Manado itu terus Persebaya kalah 1-0 dengan gol tunggalnya Tugio. Tugio. Nah, saya itu ingat itu. Jadi sampai dibawa ke sananya pakai Hercules itu. Ya, Ya, di samping situasi politik waktu saat itu ya, enggak? ya, memang situasinya mungkin supporter dari Jakarta masih marah dengan kekalahan Persija waktu itu. Iya, iya. Jadi terus Bang Yus memutuskan main di luar Jakarta saja. Ya, terus akhirnya besok pagi itu berangkat sama-sama dari Halim Perdana Kusuma, Iya. naik Hercules, tim Semarang sama tim Persebaya satu pesawat. Satu pesawat. Iya. Jadi ya guyon-guyon juga di pesawat. Kan di situ ada Bongo pribadi. Oh iya, iya, Bongo. Nah, di Ya, Semarang, iya. iya. Bongo main di Semarang waktu itu Iya. ya. Bongo kan anak Surabaya. Iya, 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 iya. Terus saya ada apa ya? Kan anak sini kan? Iya. Di Kalidami. Kalidami, iya, iya, iya. Iya, Kalidami itu. Jadi saya kalau makan roti itu saya cari Bongo, saya lempar roti. Gitu ya. Lalu guyon-guyon. Jadi mau final satu Iya. pesawat, Iya. orang di sana. Nah waktu itu kan juga nggak, saya lupa waktu itu disiarkan atau pertandingan atau gimana, saya nggak tahu waktu itu. Iya ada penonton juga. Ada kok. ya. Iya. Karena jauh dari supporter Surabaya, jadi Iya, kita nggak tahu jauh. juga mainnya di sana seperti Iya. apa gitu. Nah setelah dari Persebaya, karena saya pernah baca biografinya juga ya, kurikulum vitae-nya, itu pindah ke salah satu rival bebuyutan Persebaya, yaitu pindah ke Semarang. Gimana ceritanya juga itu? Kok berani-beraninya pindah Ya. ke udah maksudnya ya itu rivalitas Surabaya sama Semarang kan udah kental gitu. Iya. Jadi waktu itu tahun 99 final sama Semarang. Oke. Saya masih di Persebaya. Iya. Setelah tahun 2000 saya tetap berlatih di Persebaya. Nah, terus pada akhirnya waktu itu ada kendala di Persebaya, diliburkan kan tim. Setelah diliburkan latihan lagi. Setelah latihan lagi saya diberi keputusan bahwa Yusuf sudah nggak dipakai di Persebaya. Waktu itu usianya berapa? Waktu itu tahun 2000 saya usia 33. 33. Iya. Sebenarnya ya masih Oh masih mampu saya. ini di Semarang. Oh ya, Di Semarang pun juga pakai nomor 17. Iya. Saya selalu pakai nomor 17. 17. Mungkin nanti diceritakan kenapa pakai nomor 17. Lanjut. Iya. Ya memang waktu saya di Semarang ini hanya setengah musim, Pak. Jadi waktu setengah musim saya nggak cari klub mana-mana karena Persebaya nggak pakai saya. Iya. Dan saya minta surat keluar juga nggak dipakai. Nggak dikasih. Iya, iya. Diberi. Nah, saya mau melangkah ke klub mana, saya kesulitan di surat menyurat. Iya. Dulu memang harus ada surat rekom keluar, dari betul. klub, iya. Nah, akhirnya saya terkendala itu, saya nggak cari klub mana-mana. Saya nganggur, 6 bulan tuh saya nganggur dulu. Terus akhirnya di setengah musim putaran kedua, Semarang lewat manajer Pak Simon Legiman itu Oh iya. hubungan sama Persebaya. Sama
Persebaya, terus akhirnya Persebaya memberi surat. Maksudnya surat pinjaman. Iya, Bukan pinjam. surat keluar, surat pinjaman aja untuk Semarang. Setelah itu suruh kembali lagi. Nah, memang jadi waktu itu saya main di Semarang tahun 2000 hanya setengah musim. Iya. Iya, setengah musim ya maksudnya itu kurang maksimal. Iya, betul. Ya, setelah dari Semarang saya balik lagi di Persebaya. Di Persebaya pun tetap saya nggak dipakai. Saya ya diam aja. Surat keluar pun juga nggak dikasih lagi. Waktu itu pelatihnya siapa waktu itu? Waktu itu di Tahun 2000. Persebaya Riono Asnan kalau nggak salah. Oh, Riono Asnan. Iya, Mas Riono. Iya. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah dengan Iya. pelatih apa. Mungkin kebutuhan tim aja lah ya. Iya. Ya, skema. mungkin merasa saya sudah umurnya sudah tua atau nggak dipakai lagi, saya juga nggak apa-apa. Tapi Iya. kasih surat keluar gitu loh. Biar Tapi waktu itu memang nggak dikasih surat keluar. Oke. Ya, saya nggak apa-apa, saya diam aja. Terus akhirnya ya main di Semarang itu dapat surat pinjaman. Iya. Terus tahun 2001, nah, itu baru saya tanya lagi, tetap nggak dipakai. Terus akhirnya keluar Dewata waktu masih di Bali lewat Bos Wigit sama Pak Mislan. Iya. Tanya saya, ya Bang Geleman nang keluar Dewata, mau saja Pak. Tapi saya nggak bisa ngurus surat keluar, saya nggak dikasih surat keluar soalnya. Oh ya udah, Pak Mislan yang ngurusnya. Akhirnya dapat surat keluar. Jadi surat pinjaman, surat keluar. Oh, surat keluar. Iya, langsung saya gabung di Keluar Dewata setengah musim. Baru belum setengah musim saya cedera. Waktu itu pemain belakang dari Pusam, pemain asing, saya lewati, saya disliding kaki saya ini kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang kan, yang kaki kiri disliding digonting gini. Langsung saat itu saya sudah nggak bisa main. Lututnya? Iya lutut. Terus saya akhirnya waktu itu minta ke Bos Wigit, Bos, saya daripada ngerepoti di sini, Iya. saya nggak bisa main, terus kaki saya sakit, terus sampein gaji saya bilang, wis ini Bos, podo enake. Nah, sama enaknya, Bos nggak usah gaji saya, tapi saya kasih surat keluar. Iya. Terus, ya wis ngono ta? Gitu ta? Iya. Oke Bos, akhirnya saya dikasih surat keluar. Terus saya istirahat 2 bulan. Saya sembuhkan 2 bulan, hampir sembuh, sudah enakan. Ada tawaran dari Persijap Jepara. Oh iya, sempat itu. Setengah musim di Gelora Dewata, setengah musim di Persijap Jepara 2001. Waktu itu di Persijap saya main setengah musim, alhamdulillah. Terus lutut saya yang sakit itu sampai sembuh. Oh gitu ya? Iya. Jadi lemes lagi. Jadi enak lagi, kembali lagi feelingnya apa Iya. di situ. Waktu itu di divisi 2 berarti? 1. Divisi 1 ya Persija? Persijap Liga 1. Oh iya, di Liga 1. Iya. Di putaran kedua. Putaran keduanya. Putaran kedua ikut di Nah, sana. waktu itu Gelora Dewata di Bali atau di Di Sidoarjo? Bali, terus masa transisi pindah ke Sidoarjo. Oke. Akhirnya jadi Deltras itu. Iya. Nah, terus waktu setelah 2001 dari Persijap, ini saya sudah enggak, saya pikir main meneko enggak ya, udah usia 34 kan, Iya. main meneko izin saya gitu. Akhirnya Bukan sebenarnya izin. mampu saya. Bukan izin. Ini yang lain-lain ini kok nggak bisa muncul-muncul kan, gitu. Hah? Masih bisa bersaing kan gitu. Iya, harapan saya itu besar sekali kepada pemain Surabaya, yang asli Surabaya itu maksudnya muncul striker yang handal juga seperti yang Samsul atau Mas Yusuf, iya, Mustaqim. Saya gitu, iya. Saya ingin saat ini masih belum ketemu. belum muncul lagi. Ya ada Andi Firmansyah, tapi Andi kan banyak main di luar. Dia. Iya. Evan Dimas posisi gelandang. Main di luar juga. Iya, untuk asli yang Surabaya ini memang belum ada. Belum ya? Saya itu ada. Karena apa? Kalau anak Surabaya itu fanatisme, loyalitasnya itu Lebih tinggi. Iya. Dulu di Persebaya aja saya itu hanya gaji itu uang harian 10.000. Sama dikasih beras 50 kilo. Tahun berapa itu? Bulan itu. Tahun ya 87 itu. Tahun 87. 88, 89. Iya. Ini buat anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Iya. Ini adik-adik yang sedang bermain sepak bola atau anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Jadi tahun 87 Yusuf Eko Dono ini
hanya dikasih uang saku harian, misalnya uang jamu, Iya. ya, uang jamu besarnya 10.000 sama beras 50 kilo. 50 kilo. Oh, tetapi itu pun dengan semangat, dengan antusias mengikuti proses seleksi sehingga menjadi pemain besar. Nah, ini juga catatan juga buat nah semua. Sebelum belum besar, nggak usah lah nuntut yang macam-macam dulu kan gitu. Iya, betul. Tunjukkan bakat prestasi. Nah itu nanti akan juga mengikuti. Nah, Betul. karir kepelatihan sebelum masuk di karir kepelatihan ini ya yang di karena ada hal-hal penting yang kadang-kadang buat saya tuh harus saya tanyakan. Iya. Tapi sebelum masuk situ itu habis itu udah mulai melatih ya, kursus Saya- ambil kursus pelatihan. 2002 Begitu gantung sepatu. itu sudah nggak main kompetisi. Tapi saya waktu kursus pelatih C itu lisensi C itu di Malang waktu Oh, itu. oke. Ya. Nasional. Nasional waktu itu masih. Iya. Terus saya ikut lagi C lagi di Gresik CFC. nasional. Iya. Oh, nasional juga. Nggak tahu saya kok apa ya waktu itu di Indonesia kok berubah-berubah gitu loh Pak. Iya, Waktu iya. itu S3, setelah S3 C nasional, terus sampai saya masih cari lagi C AFC. Akhirnya yang diakui hanya CAFC. AFC, ya. Saya di Jakarta cari lagi iya. C. Iya. Iya. Jadi waktu itu yang C di Jakarta itu kurang lebih tahun 2013. 2013 CFC ya. Iya. Iya. Yang 2003 itu C nasional. Yang S3 tahun 96. Nah, waktu itu kan juga ada lisensi D. Iya. Apa itu S3, Iya, D, itu C atau setelah apa? S dihapus, kan dulu S3, S2, S1 Pak. Iya. Pelatih itu. Waktu itu D kan itu kan. Iya. Iya. Sekarang sudah A, B, C. ABC, Terus ada AFC, sekarang. Pro sama Pro Iya. ya. Nah, itu dari karir pelatihan, perjalanan untuk dari mulai awal sampai di terakhir berhenti di sepak bola dan memutuskan untuk menekuni karir kepelatihan. Nah, Iya. ada tadi yang mau saya tanyakan juga adalah saya baca beberapa literatur dan saya baca berita dan juga ini saya mau tanyakan juga ini anak-anaknya kan pemain bola semua nih. Anak saya. Iya. Dan apakah alhamdulillah, memang dari ya. keluarga memang orang tua dulu ayahnya Mas Yusuf ini itu juga pemain bola sebelumnya? Dulu ayah saya itu ya senang main bola. Iya. Waktu itu rumah masih di Pucang Arjo, Oh, di lapangan Pucang. Kalibokor. Oh, Kalibokor. Ya. Itu kan ada klub namanya Kini Balu, Pak. Iya, gini Balu. Saya ingat saya loh ini. Ya. Saya masih kecil soalnya. Terus bapak itu ikut klub Kini Balu itu. Saya diajak ke lapangan Kalibokor nonton latihan sepak bola. Saya ya. duduk di pinggir lapangan, di pinggir gawang itu, lihat pemain-pemain latihan di Iya. tendangan, kornelan gitu. Iya. Ya, kadang saya lihat itu. Memang ayah saya itu seneng sepak bola. Dan bakat nurun dari ayahnya ya. Ya mungkin begitu. Iya. Akhirnya saya didaftarkan di klub IM tahun 77. Oh. Iya. Jadi tahun 77 udah masuk IM. Saya masuk di IM. Iya. Tapi sebelumnya ya pernah di PSAD. Itu juga pernah saya di PSAD. Iya. Lapangan Gunung Sari. Iya. Yang sekarang Kodam itu. Betul. PSAD. Akhirnya saya menetap di IM. IM. Iya. Di Sakti juga pernah, karena tetangga saya di Pogot Baru itu almarhum Pak Ahmad itu pelatihnya Sakti waktu itu. Oh. Iya. Iya. Terus bapak saya sendiri dari Kini Balu pindah ke Setia. Terus kadang-kadang ada yang tanya, kenapa kau nggak ikut Setia? Iya, Ikut klubnya bapak, anak temen-temen. Iya. Enggak, nanti kalau main dikira anak E, nanti dipasang. Oh gitu. Mending aku- Dipikirnya KKN. Iya. Oh iya. Nanti dikira KKN gitu. Iya. Akhirnya saya ke IM itu. Nah, dari IM itu terus latihan di Pacar Keling, lapangan Pacar Keling. Iya. Nah, di lapangan Pacar Keling terus
pindah ke Tor setelah usia 16. Main di latihannya di Tor. Iya, iya, iya. Setiap Senin Kamis. Rumah sudah pindah dari Pucang pindah ke Pokot Baru. Oh, iya, iya. Awal memang rumah di Pucang Arjo ya Pak. Terus tahun 75 itu pindah di Pokot Baru. Pindah di Pokot. Nah, darah sepak bola Yusuf Eko Dono ini menurun ke anak-anaknya. Jadi beberapa nama anaknya ini menghiasi sepak bola Indonesia saat ini. Ada Fandi Eko Utomo, kemudian Wahyu Suboseto, dan satu lagi Aldo. Ya. Aldo. Aldo. Ya. Saya biasa panggilnya Aldo. Aldo ya. Namanya Novaldo. Novaldo. Ya. Jadi tiga pemainnya ini, tiga anaknya ini adalah pemain yang ada di ya sekarang ada di dunia persepak bolaan di Indonesia. Fandi Eko Utomo sekarang ada di Sekarang saat ini Fandi main di PSIS Semarang. Oh di Semarang ya, sempat di Persebaya juga ya. Iya. Nah. Sebelumnya di Persebaya. Sebelumnya di Persebaya. Iya. Nah, oke. Kemudian Wahyu Subo di Bayangkara. Kalau Wahyu Subo main di Bayangkara. Bayangkara. Iya. Ya. Kalau Aldo? Kalau Novaldo ini masih main di Liga 2 di PSHW. Oh PSHW. Kilwaton. Oh iya iya iya. Ya. Usia berapa sih? Sekarang usia 23. 23. Iya. Iya iya. Memang proses Pak. Jadi Proses. harus dilalui dulu. Iya 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 iya. Kalau langsung Karena bisa bapaknya juga melalui proses yang cukup panjang juga. menantang ya, Iya. anaknya juga harus mengikuti. Iya. Menarik adalah yang nomor 1. Iya. Kenapa ya namanya Fandi Eko Utomo nih? Kalau Yusuf Eko Dono nggak ada nyambung-nyambungnya gitu. Iya. Gini, memang waktu itu saya masih kecil ya, sekitar tahun 80 sampai 83-an itu saya sering nonton Yak Mitra kalau bertanding di Tambak Sari. Tambak Sari ya. Kan ada namanya pemain Fandi Ahmad. Fandi Ahmad, iya iya iya, Singapura ya. Ya, dari Singapura. Iya. Saya senang sekali lihat permainannya. Berarti idolanya waktu itu. Iya, saya kadang baca di koran juga. Oh, Fandi. Saya sangat senang pokoknya sama Fandi Ahmad itu. Mengidolakan Fandi Ahmad. Apanya, Iya iya iya. Terus posturnya juga bagus. Ya, wah cocok nih pemain bola seperti ini. Iya iya iya. Harapan saya, wah bisik-bisik lah. Tuh anak tak jeneng Fandi aja saya gitu. Nah, habis itu kan Fandi Ahmad idolanya. Ya, Ketemu idolanya main di SEA Games. ya pernah ketemu Fandi Ahmad main di SEA Games. Waktu itu ketemu di semifinal. Di semifinal. Indonesia kan lawan Singapura. Iya iya iya. Nah, itu ada Fandi Ahmad. Nah, yang Saya dia dihantam sempat sama. Iya, saya pernah dekati Fandi. Waktu main kan sama-sama mau masuk. Iya iya iya. Saya bilang, halo Fandi. Surabaya. Saya Surabaya. Oh gitu ya. Dulu pernah Yak Mitra. Oh iya, Yak Mitra gitu. Oh iya 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 iya. Ya, Fandi, idola saya gitu. Oh gitu. Iya iya iya. Ya untung bahasa Surabayanya nggak keluar. Coba misalnya bahasa Surabaya keluar dia malah ini. Oh iya, malah lebih tahu. Lebih tahu kan itu. Iya. Heeh. Ya akhirnya ya terus bertanding di semifinal, Indonesia menang lawan Singapura. Iya iya iya. Waktu itu Fandi main hanya 10 menit karena cedera. Dihantam sama Sudirman katanya Iya, waktu itu. Waktu itu pas kena benturan sama Sudirman. Oh gitu ya. Iya, pas di kepalanya sini, di dekat mata situ. Akhirnya Fandi Ahmad minta keluar. Akhirnya diganti. Iya iya. Ya terus tetap main masih bagus juga. Waktu itu Singapura juga masih bagusnya Singapura. Iya iya. Fandi keluar pun masih bagus juga. Waktu itu juga adu penalti. Adu kalau penalti nggak salah, juga? sama Singapura, iya. Luar biasa. Iya. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Jadi mana dikasih nama Namakan Fandi Eko Utomo. Nah, Fandi Eko itu anak pertama. Anak pertama. Utomo ini dari Piala Utama. Yang saya juara Utama Piala Oh Utama. iya iya tahun 90. Iya, tahun 90 itu. Iya, Fandi iya. kelahiran tahun 91. Jadi maknanya di situ ya. Maksudnya artinya di situ ya. Fandi karena mengagumi Fandi Ahmad. Iya. Kemudian Eko karena anak nomor 1 pertama, ya. dan Utama berkahnya dari Utama dari- rezekinya dari juara Piala Utama. iya. Udah dapat sepatu emas, Iya. dapat masuk panggilan timnas, Iya. dapat ini lahir juga ini. Iya. Iya iya iya. Seperti itu, Pak. Gitu ya? Ceritanya untuk anak saya Fandi. Oh ya, sebelum saya tutup ini, kira-kira ada satu pertanyaan juga. Sekarang Yusuf Eko Dono kan banyak sebagai pelatih. Iya. Nah, ada yang mau saya tanyakan juga. Kira-kira ngelatih pemain-pemain sekarang
Iya. Ya. Dibandingkan dulu pada saat Yusuf Eko Dono itu sebagai pemain menerima porsi latihan dari pelatih. Itu ada perbedaan atau apa yang membedakan dulu dengan sekarang gitu? Ya memang ada perbedaan. Pada saat saya masih remaja, masih jadi pemain itu perbedaannya dulu itu kompetisi di Surabaya itu berjalan lancar. Ya, ya. Kompetisi Persebaya, internal Persebaya itu berjalan lancar. Dari situ proses banyak pemain Persebaya yang mayoritas dari anak Surabaya itu memang tercipta di situ, di kompetisi Persebaya waktu itu. Nah, saat ini memang untuk anak-anak remaja, anak yang baru muncul usia 17-19 ini selalu terkendala dengan situasi saat ini. Oh, kadang iya. ya ada yang kemarin itu dualisme. Iya. Persebaya terus kena corona ini. Kasihan juga untuk anak-anak muda-muda di Surabaya Betul, ini tidak bisa berkompetisi. Iya. Akhirnya Persebaya pun juga kesulitan untuk menciptakan pemain-pemain untuk Persebaya. Iya. Terus yang Bibit-bibitnya muncul. terpenting loyalitas, disiplin untuk anak-anak pemain bola. Jadi mental harus kuat. Terus kalau main itu selalu harus berpikir, iki Kala desa apa iki kompetisi. Oh, Karena ya. Milih-milih. Kala desa itu yang kadang merusak mentalnya pemain. Kala desa itu kan dapat uang. Betul. Kalau Nah, kompetisi itu. kadang nggak dapat uang. Iya. Nah, ini anak-anak kadang-kadang nggak main kompetisi, aku main kala desa aja. Ini penting ini untuk mental. Mental ya, Iya, pembangunan mental. Iya. Oke. Jadi harapan saya itu utamakan kompetisi dulu. Untuk kala desa itu kalau luang silakan enggak apa-apa. Iya. Tapi yang kompetisi ini yang terpenting. Karena untuk kemajuan mereka sendiri kan itu. Zaman saya juga begitu dulu, banyak kala desa, tapi saya nggak mau. Saya mementingkan latihan klub sama kompetisi. Kalau luang aja saya baru mau. Iya. Iya, ya mungkin jalannya seperti itu. Iya. Jadi bisa untuk cerita untuk adik-adik saya yang akan datang ini, untuk generasi yang akan datang juga. Iya. Iya. Nah, di perjalanan di tim nasional, ini kan ada satu momen juga selain tim Yusuf Eko Dono memperkuat timnas SEA Games tahun 91. Juga ada satu momen yang mungkin semua publik sepak bola tahu lah dengan kejadian Indonesia pada saat semifinal lawan Piala Tiger, ya. Itu ada kejadian waktu itu pelatihnya Rusdi Balwan. Iya. Kemudian ada satu eksiden, iya. Mursid on goal bunuh diri, ya. Oh, iya. Nah, ketangkep Yusuf Eko Dono itu momen tepuk tangan itu. Itu waktu itu menyetujui, alhamdulillah, atau menyemangati itu? Sebenarnya waktu itu saya tuh menyemangati. Saya cari lagi kalau meneh. Oh gitu ya? Iya gitu. Tapi mungkin videonya terputus, dikiranya saya memberi Aplaus untuk gol bunuh diri. Oh iya. Kejadiannya itu sebenarnya waktu briefing babak pertama. Iya. Itu almarhum Om Rusdi itu sudah bilang jangan sampai bunuh diri. Jadi tetap normal. Kalau kita kalah ya sudah, kalau kita kalah menang ya sudah. Oh, gitu. Soalnya waktu itu kalau memang kita kalah, kita itu pindah tempat dari Ho Chi Minh City ke Hanoi. Iya. Waktu itu setelah briefing itu anak-anak ya begitu masuk di lapangan kan Beda. gerobol lagi. Iya. Doa, wis kapopo wis bunuh diri aja gitu. Oh gitu ya? Bisik-bisik gitu anak-anak. Akhirnya terjadi awalnya Kuncoro tapi menceng. Nah, kebetulan Iya. kebetulan pas Mursid masuk itu. Cuman itu bunuh diri. Iya. Itu ya agak cantik-cantik dikit lah harus. Sebenarnya. Tapi ya enggak tahu kejadiannya anak-anak main ya enjoy pokoknya. Iya. Ikutin aja, yang penting nanti harapannya itu tetap nggak pindah tempat. Oke. Terus juga nggak ketemu Vietnam. Karena ketemu Vietnam pun juga nggak apa-apa. Tapi pindah tempatnya jauh ini yang harus boyongan gitu waktu itu. Karena pertimbangannya itu teman-teman. Iya. Karena pertanyaan publik adalah apakah ada dalam tanda kutip di pertandingan itu? Kan itu aja. Nah, nggak perlu dijawab. Cukup
biarlah menjadi pertanyaan publik bahwa sampai dengan saat ini adalah karena jarak menjadi salah satu faktor pertimbangan itu. Sahabat Hiperbola, demikian bincang-bincang kita dengan salah satu legenda tim nasional sepak bola Indonesia pada SEA Games tahun 1991 yang memenangkan medali emas, di mana sampai dengan tahun 2021 ini Indonesia belum pernah merebut medali emas sepak bola kembali. Saya Muhammad Yasin, salam Hiperbola.